Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, di sini Bapak mau menyampaikan materi dalam pembelajaran secara daring ini, yaitu materi Bapak adalah mengenal nama-nama Allah dan kitab-kitab suci, mengenal nama-nama Allah dan kitab-kitabnya. Langsung saja untuk yang pertama, kita membahas tentang nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna berarti adalah nama-nama yang baik. Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Jadi Asmaul Husna secara istilah berarti nama-nama yang baik yang Allah miliki. Jadi sebagai bukti kemuliaan dan keagungan Allah. Asmaul Husna tidak diberikan kepada siapapun. Jadi hanya Allah yang memiliki nama-nama ini. Jadi nama-nama tersebut diberikan sendiri dan hanya Dia yang berhak atas nama tersebut. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Hasyr ayat 24, "Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim." Jadi Dialah Allah, zat yang maha menciptakan, zat yang maha mengadakan, zat yang maha memberi rupa. Dia Allah memiliki nama-nama yang baik. Walillahil asmaul husna. Apa yang ada di langit dan bumi semuanya menyembah, semuanya milik Allah. Semuanya sama mensucikan kepada Allah. Dan Allah adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Di ayat ini menjelaskan bahwa Allah memiliki asmaul husna yang menciptakan keindahan, keagungan dan kesempurnaannya. Nama-nama Allah ada 99 adik-adik, ada 99. Baiklah adik-adik, untuk nama Allah yang pertama, nah ini Bapak jelaskan nama-nama Allah sebagian saja. Karena nama-nama yang baik ada 99 nama. Nanti saya paparkan hanya 5 nama aja. Yang pertama adalah nama Allah Al-Mumitu atau Ya Mumitu. Artinya Allah maha mematikan. Jadi setiap makhluk yang bernyawa, setiap insan yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri yang bernafas, seperti bapak, adik-adik semuanya bernafas, itu pasti akan merasakan kematian. Nah, kematian ini banyak caranya, banyak jalannya. Ada yang kena sakit, ada yang kecelakaan, dan lain sebagainya. Tetapi semuanya kembali kepada kekuasaan Allah yang maha mematikan. Berarti ketika ada orang sakit, ada orang kecelakaan, kalau Allah belum mengqadar dia meninggal, ya gak akan meninggal. Ada orang tiduran di rel kereta api pengen bunuh diri, ternyata rel kereta apinya sudah nggak kepake, jadi nggak jadi bunuh diri karena memang Allah belum mematikannya, belum mengqadar mengambil nyawanya. Seperti itu adik-adik. Jadi dan dengan kematian itulah kita bisa menjumpai balasan Allah berupa surga. Jadi kematian itu merupakan sebuah gerbang bagi semua manusia untuk masuk surga, untuk menikmati keindahan surga, untuk melihat baginda Rasulullah SAW. Dan semua orang pasti menghindari mati. Dijelaskan di dalam surat Al-Jumu'ah, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Jadi kematian itu kalian sama lari darinya. Semua orang berusaha bagaimana caranya biar gak mati, karena merasa amalnya belum cukup. Jadi kita selalu berdoa pada Allah supaya diberi husnul khotimah. Nah, untuk nama yang kedua adalah Al-Hayyu. Jadi setelah tadi Al-Mumitu artinya Allah maha mematikan, sekarang Al-Hayyu, Allah maha menghidupkan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Dialah yang kekal, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka sembahlah Dia dengan memurnikan ibadah kepadanya. Segala puji bagi Allah,
Tuhan semesta alam. Surat Al-Ghafir ayat 65. Di dalam Al-Quran kata Al-Hayyu disebutkan 19 kali. Jadi kata Al-Hayyu, Allah yang maha hidup, itu disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 19 kali. 19 kali. Nah, yang 14 adalah langsung dengan sifat nama Allah. Jadi yang 14 itu langsung berhubungan dengan sifatnya Allah. Sedangkan yang 5 itu berhubungan dengan manusia, menyinggung dengan manusia. Nah, ketika membahas asma Allah yang bernama Al-Hayyu, nah, sifat Allah yang Al-Hayyu ini, maka ada dua pemahaman yang saling melengkapi. Pertama, bahwa Dia yang maha mencukupi dirinya sendiri sejak masa pra-azali sampai selama-lamanya. Itu pemahaman yang pertama. Sementara makhluk hidup hanya bisa hidup atas karunia Allah. Manusia hanya bergantung kepada Allah. Mereka tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa mencukupi kebutuhannya sendiri, gak bisa. Manusia itu sangat membutuhkan Allah, bergantung pada Allah. Untuk pemahaman yang nomor kedua, pemahaman yang kedua yaitu Allah hidup tiada berawal dan tiada berakhir. Jadi tiada berawal dan tiada berakhir. Dan Dia tidak pernah mati. Jadi Allah itu maha hidup, tidak akan pernah mati. Beda dengan manusia. Manusia itu hidup dalam kurun waktu tertentu, dalam batas waktu tertentu. Tetapi manusia bisa melanggengkan hidupnya dengan cara mengharumkan nama. Dengan karya-karyanya, dia ketika meninggal akan terus dikenang. Seperti pahlawan bangsa ini, Insinyur Soekarno, sampai sekarang setiap tahun atau bahkan setiap bulan selalu dikenang, selalu di pelajaran sekolah selalu disampaikan Bapak pahlawan bangsa, Bapak Insinyur Soekarno. Itulah, dengan karya-karyanya namanya terus dikenang, seakan-akan masih hidup, padahal orangnya sudah meninggal. Untuk nama yang ketiga adik adalah Al-Qayyum. Artinya Allah maha berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun dalam meramut kehidupan di muka bumi ini. Jadi Al-Qayyum itu maha berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan pihak lain dan melaksanakan kehendaknya sendiri. Jadi tidak ada ikut campur dari manusia sama sekali. Nah, kalau di dalam Al-Quran Allah berfirman, Allah tidak ada Tuhan selain Dia. La ilaha illallah. Allah itu maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya. Jadi seperti itu adik-adik untuk nama Al-Qayyum. Allah itu maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan bantuan orang lain. Untuk nama Allah yang keempat adalah Al-Ahad. Artinya Allah Maha Esa. Allah itu Maha Satu. Jadi kata lain dari Al-Ahad adalah Esa, Tuhan yang Maha Esa. Allah itu satu. Allah itu tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Seperti di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Allah itu satu. Allah itu tidak punya anak dan tidak pula diperanakkan. Nah, bagi orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah, menduakan Allah, itu disebut orang-orang musyrik. Perbuatannya syirik, menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan yang lain. Untuk materi yang kedua adik-adik, yaitu kita akan membahas tentang kitab-kitab Allah yang membawa ajaran terpuji. Nanti akan terbagi menjadi dua subbab. Yang pertama adalah kitab-kitab Allah, yang kedua adalah penerima kitab-kitab Allah. Untuk yang pertama kita bahas kitab-kitab Allah. Jadi kitab Allah adalah berisi firman-firman Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. Ini kitab Allah juga dinamakan kitab suci karena Allah sendiri yang menurunkan, Allah sendiri yang mewahyukan. Tidak ada ikut campur tangan manusia. Jadi kitab Al-Quran ini diturunkan kepada para rasul sebagai pedoman, sebagai penuntun umat manusia dalam berkehidupan di muka bumi ini. Jadi sehingga dengan
menetapi mengikuti petunjuk dari kitab Allah ini akan memperoleh keselamatan di dunia dan di akhir nanti. Jadi kitab Allah yang wajib kita imani ada 4 adik-adik. Yang pertama kitab Taurat, kemudian kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Al-Quran. Jadi keimanan kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga adik-adik. Rukun iman yang ketiga. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah artinya percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya dan kitab-kitab tersebut diturunkan kepada para rasul untuk dijadikan pedoman hidup bagi umatnya. Dan untuk pengertian beriman kepada kitab Allah ada beberapa pengertian adik-adik. Yang pertama pengertiannya adalah membenarkan bahwa Allah pernah menurunkan kitab-kitab suci kepada para rasulnya. Yang kedua, membenarkan berita-berita dalam Al-Quran dan berita-berita lainnya yang tidak diganti pada kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran. Yang ketiga, menerima hukum-hukum di dalam kitab suci dan rela mengamalkannya. Itu yang ketiga. Jadi rela mengamalkannya. Jadi nggak hanya di pengetahuan saja, tapi juga diamalkan. Berikutnya penjelasan mengenai kitab-kitab Allah. Yang pertama kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan dengan bahasa Kibti. Bahasa Kibti. Kitab ini diturunkan untuk kaum Bani Israil. Kemudian kitab yang kedua kitab Taurat, yaitu diturunkan dalam bahasa Ibrani. Kitab ini diturunkan juga untuk kaum Bani Israil. Nabinya Nabi Musa waktu itu. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan dengan bahasa Suryani. Kitab ini diturunkan untuk kaum Bani Israil juga. Jadi kaum Bani Israil itu ya turun-temurun, banyak kaum Bani Israil itu. Bahkan Bani Israil sendiri itu oleh Allah diberi sebanyak 4.000 nabi. Jadi lebih daripada umat-umat yang lain. Yang keempat, yang terakhir ini kitab yang kita tetapi, yaitu kitab Al-Quran yang diturunkan dengan bahasa Arab. Kitab ini diturunkan kepada umat manusia di dunia. Jadi semenjak kitab Al-Quran turun, maka semua kitab-kitab sebelumnya tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah kitab Al-Quran sampai sepanjang masa. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Imran ayat 3, Dialah Allah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan hak, bil haqi, dengan hak. Kemudian kitab Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Dan Allah juga menurunkan kitab Taurat dan Injil. Nah, untuk subbab yang kedua, tadi kan kita yang pertama adalah membahas kitab-kitab Allah, pengertian-pengertiannya. Yang kedua, ini kita bahas para penerima kitab-kitab Allah yang sudah Bapak sebutkan tadi. Jadi untuk yang pertama yaitu Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat. Nah, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Baqarah ayat 53, dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat dan Furqan agar kamu memperoleh petunjuk. Kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa. Kitab ini menjadi pedoman hidup bagi umatnya, yaitu kaum Bani Israil, kaumnya Nabi Musa, atau yang disebut juga kaum Yahudi. Nah, isi kitabnya adalah yang pertama ajakan menyembah Allah, ajakan tauhid, menyembah hanya kepada Allah. Yang kedua, kepercayaan yang benar, kepercayaan yang benar. Yang ketiga, tentang hukum-hukum, jadi berisi hukum-hukum. Yang keempat, kabar akan datangnya Nabi yang terakhir sebagai penyempurna ajaran-ajaran sebelumnya. Jadi di kitab Taurat sudah tertulis Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad belum lahir. Nah, itulah isi dari kitab Taurat, poin-poin isi dari kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Jadi penerima yang kedua adalah Nabi Daud menerima kitab Zabur. Firman Allah di dalam surat Al-A'raf Al-Isra ayat 55,
Artinya, dan kami berikan Zabur, wa ataina Dawud Zabur, dan kami berikan kitab Zabur kepada Nabi Dawud. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud untuk membimbing umatnya, yakni sama seperti tadi kaum Bani Israel, tapi generasi yang berikutnya. Adapun isi kandungannya adalah yang pertama ajaran menyembah kepada Allah sama seperti tadi. Yang kedua nasihat-nasihat tentang perbuatan baik, nasihat-nasihat tentang perbuatan yang terpuji. Kemudian yang ketiga doa-doa dan zikir. Yang keempat hukum dan hikmah. Itu kitab Zabur kepada Nabi Dawud. Yang ketiga Nabi Isa, yaitu menerima kitab apa? Kitab Injil. Firman Allah di dalam surat Al-Hadid ayat 27, kemudian kami irimkan di belakang mereka rasul-rasul kami, dan kami irimkan pula Isa bin Maryam, Isa putra Bunda Maryam, dan kami berikan kepadanya Injil. Kitab Injil diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman untuk membimbing Bani Israel. Jadi umat Nabi Isa sering disebut kaum Nasrani. Nah, yang kita sering dengar Nasrani itu ya umatnya Nabi Isa itu. Adapun kandungannya kitab Injil antara lain, yang pertama yaitu sama ajakan menyembah kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah. Yang kedua kepercayaan yang benar. Yang ketiga membenarkan kitab-kitab sebelumnya, kitab Zabur, kitab Taurat tadi juga disuruh mengimani. Yang keempat memberi kabar bahwa akan ada nabi terakhir bernama Ahmad atau Muhammad. Firman Allah di dalam surat Al-Saff ayat 6, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yaitu namanya Ahmad, wa ismuhu Ahmad, atau maksudnya adalah Nabi Muhammad. Yang terakhir, yang keempat adalah Nabi Muhammad. Jadi penerima kitab yang keempat adalah Nabi Muhammad, yaitu kitab Al-Quran. Inilah yang kita tetapi saat ini. Firman Allah di dalam surat Al-An'am artinya, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah Muhammad, Allah lah yang lebih kuat persaksiannya. Dia menjadi saksi di antara aku dan kamu, dan Al-Quran kepada aku, supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran. Kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun isi kandungannya antara lain ketauhidan, yaitu mengesahkan Allah, Qul huwallahu ahad, hanya menyembah kepada Allah. Yang kedua masalah muamalah, yaitu mengatur hubungan sesama manusia, bisa perdagangan atau ya tentang jual beli dan sebagainya. Akhlak, yang ketiga isinya akhlak dan budi pekerti. Kalau di dalam surat Al-Qalam, Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Jadi sesungguhnya engkau Muhammad niscaya menetapi budi pekerti yang luhur, yang agung. Isinya Al-Quran yaitu akhlak dan budi pekerti. Yang keempat menceritakan kisah-kisah masa lalu dan kisah-kisah yang akan datang. Jadi Al-Quran itu kompleks. Bahasan di dalam Al-Quran itu menyeluruh. Apapun yang terjadi di muka bumi ini ada di dalam Al-Quran. Itulah kitab Al-Quran yang terakhir Allah turunkan, yang berlaku sepanjang masa. Kemudian isi berikutnya adalah menjelaskan bahwa agama Islam sempurna dan diridhai oleh Allah. Wa raditu lakumul Islam madina. Yang keenam perintah tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketujuh berbagai macam ilmu pengetahuan, ilmu astronomi, geologi, ilmu IPA, kimia, semua ada di dalam Al-Quran. Itu di Al-Quran membahas semua kehidupan di muka bumi. Kemudian yang kedelapan menjelaskan mana yang baik, buruk, halal dan haram. Atau disebut juga, makanya Al-Quran disebut juga Al-Furqan, pembeda antara yang baik dan yang buruk. Yang terakhir
janji bagi orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh serta orang-orang yang bertakwa akan masuk surga. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah. Barang siapa yang taat kepada Allah Rasul, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Ancaman dan juga ancaman bagi orang yang kafir, yang menentang, yang munafik, yaitu akan dimasukkan neraka. Wa may yasbillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nar. Barang siapa yang menentang Allah Rasul dan melanggar batas-batas peraturannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Itulah isi dari Al-Quran. Untuk yang berikutnya, di luar kitab-kitab tersebut juga terdapat suhuf. Suhuf ini berupa lembaran-lembaran wahyu Allah. Jadi berupa lembaran-lembaran yang diturunkan Allah kepada Nabi. Jumlahnya ada 100 suhuf. Jadi ada 100 suhuf yang Allah turunkan kepada para Nabi. Yang 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Syith. Jadi 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Syith. Yang 30 diturunkan kepada Nabi Idris. Yang 10 diberikan kepada Nabi Ibrahim. Yang terakhir 10-nya diberikan kepada Nabi Musa. Saya ulangi ya. Jadi yang 50 untuk Nabi Syith, kemudian 30 untuk Nabi Idris, 10 untuk Nabi Ibrahim, 10 lagi untuk Nabi Musa. Jadi suhuf, lembar-lembaran wahyu Allah. Itu yang Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-A'la ayat 18-19. Sesungguhnya ini benar-benar dalam suhuf yang terdahulu, yaitu suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nah, untuk yang terakhir, pembahasan terakhir yaitu mencintai Al-Quran sebagai kitab terakhir. Mencintai Al-Quran sebagai kitab terakhir. Jadi Al-Quran sebagai pedoman umat manusia. Al-Quran kitab suci yang terakhir dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kitab Taurat, Zabur, Injil ini disempurnakan oleh Al-Quran. Kemudian Al-Quran menurut bahasa artinya bacaan atau yang dibaca. Jadi secara lughah, secara bahasa itu adalah bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Di peristiwa turunnya Al-Quran pertama kali disebut Nuzulul Quran. Biasanya orang-orang Islam di beberapa tempat pada tanggal 17 Ramadan itu mengadakan syukuran atau peringatan ayat yang pertama kali turun, itu di bulan Ramadan. Disebut malam Nuzulul Quran. Jadi Al-Quran diturunkan di dua tempat, yaitu di Mekah dan Madinah. Surat yang diturunkan di Mekah disebut Makkiyah, sedangkan surat yang diturunkan di Madinah disebut surat Madaniyah. Al-Quran terdiri dari 30 juz adik-adik dan 114 surat, 6.236 ayat, 74.430 kalimat dan 324.345 huruf. Sangat banyak sekali. Maka turunnya Al-Quran dibagi menjadi dua fase, yaitu yang pertama fase Mekah. Fase Mekah dalam waktu 12 tahun, 5 bulan, 13 hari, yakni sejak 17 Ramadan pada 17 Ramadan 41 tahun dari kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai Rabiul Awal tahun 54 dari kelahirannya Nabi Muhammad. Di Mekah kira-kira sekitar 86 surat yang turun. Yang kedua, fase di Madinah dalam waktu 9 tahun, 9 bulan dan 9 hari, yaitu sekitar 28 surat yang diturunkan di Madinah. Jadi di dalam Al-Quran 30 juz itu sekitar 28 surat yang Madaniyah.
Sedangkan ciri-ciri makiyah yang pertama pada umumnya suratnya pendek-pendek seperti Al-Ikhlas, kemudian Allah, Ad-Duha, itu surat-surat makiyah pendek-pendek. Yang kedua ciri-cirinya terdapat kata-kata ya ayyuhan nasu yang artinya wahai sekalian manusia. Yang ketiga berhubungan dengan keimanan dan akidah, berisi ancaman pahala dan kisah umat sebelumnya. Itulah ciri-ciri surat makiyah. Sedangkan surat-surat madaniyah ciri-cirinya yaitu rata-rata ayatnya panjang-panjang. Ada ayat panjang-panjang Al-Baqarah, kemudian Al-Maidah, Al-Imran, An-Nisa. Kemudian terdapat perkataan ya ayyuhalladzina amanu yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga mengandung hukum, kemudian sosial kemasyarakatan dan muamalah serta ibadah. Itulah ciri-ciri surat Madaniyah. Ayat Al-Quran yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3. Tadi yang berbunyi awalnya hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmal khinzir dan seterusnya. Itulah ayat terakhir yang turun. Ayat tersebut diterima Nabi Muhammad ketika haji wada, haji perpisahan. Karena pada tahun berikutnya Nabi sudah meninggal. Yaitu di tahun 10 Hijriah, tanggal 9 Dzulhijjah ketika melakukan wukuf di Arafah. Kemudian yang berikutnya adalah nama-nama lain Al-Quran. Yang pertama Alkitab, artinya tulisan atau yang ditulis. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang tertulis dalam sebuah kitab suci. Yang kedua Al-Furqan, artinya pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga Adzikri, artinya peringatan. Al-Quran berisi peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan agar manusia senantiasa ingat kepada perintahnya. Yang keempat disebut juga Al-Huda, artinya petunjuk. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Yang kelima Al-Burhan, artinya keterangan atau dalil. Al-Quran menerangkan semua permasalahan yang dihadapi umat manusia. Yang keenam adalah An-Nur, artinya cahaya. Al-Quran laksana cahaya penerang bagi manusia dari kegelapan. Yang ketujuh adalah Asyifa, artinya obat penawar. Al-Quran sebagai penyembuh bagi orang-orang yang sakit rohaninya. Syifa'ul lima fis sudur. Jadi Al-Quran itu merupakan obat apa-apa yang ada di dalam hati. Makanya kalau sakit hati, ada sesuatu yang menjengkelkan, baca Al-Quran. Nanti pasti Allah akan memberikan ketenangan di dalam hati. Yang delapan adalah Al-Hakim, artinya pemutus perkara. Jadi dalam Al-Quran ini membahas hukum-hukum. Semua permasalahan di kehidupan dunia ini ada di dalam Al-Quran. Semuanya sudah diputuskan di dalam Al-Quran. Bagaimana penjelasannya semua sudah ditulis di dalam Al-Quran. Kemudian berikutnya adalah cara Al-Quran diwahyukan. Jadi bagaimana cara Allah mewahyukan Al-Quran kepada nabinya, kita lihat. Yang pertama melalui malaikat dengan memasukkan wahyu ke dalam hatinya. Yang kedua malaikat menampakkan diri kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat berubah wujud menjadi seorang laki-laki. Caranya dengan mengucapkan kata-kata kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad menghafalnya. Yang ketiga, wahyu datang kepadanya secara seperti gemerincing lonceng. Jadi wahyu datang kepada Nabi Muhammad atau kepada nabi-nabi yang lain seperti gemerincing lonceng, seperti ada alarm seperti itu. Kemudian yang keempat, malaikat menyampaikan diri dalam bentuk aslinya. Jadi malaikat menampakkan diri dalam bentuk aslinya. Kemudian keistimewaan Al-Quran ada. Jadi adalah banyak sekali keistimewaan Al-Quran. Di antaranya adalah isi kandungan Al-Quran
ditujukan kepada seluruh umat manusia. Jadi tidak hanya sekelompok orang enggak, tapi semua manusia ditujukan. Jadi isi kandungannya menyeluruh untuk semua umat manusia. Yang kedua, susunan kalimat dan perkataannya sangat indah. Contohnya seperti wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha dan seterusnya. Jadi susunan katanya baik-baik. Ada lagi Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Itu susunan kalimatnya baik-baik. Jadi belakangnya seperti sajak puisi selaras. Jadi kalimatnya indah-indah. Yang ketiga, teori yang berlaku untuk sepanjang zaman. Jadi Al-Quran tidak pernah ketinggalan zaman. Al-Quran tidak pernah kuno, akan selalu berlaku sepanjang masa. Yang keempat, Al-Quran adalah kitab Allah yang tidak ada bandingannya. Jadi sangat sekali keistimewaan Al-Quran. Berikutnya adalah hikmah diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, agar mudah dimengerti, dipahami, dan dilaksanakan. Yang kedua, mudah dihafal. Seperti dalam Al-Adzariyat, walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mudzakir. Niscaya sungguh kami Allah telah menurunkan Al-Quran. Niscaya sungguh kami Allah telah memudahkan Al-Quran bagi orang-orang yang mau mengambil peringatan. Maka apakah ada orang yang mengambil peringatan? Fahami mudzakir? Ya harusnya ada, karena oleh Allah sudah dimudahkan. Yang ketiga, turunnya ayat sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Jadi setiap Al-Quran, setiap ayat yang turun itu pasti ada kejadian. Seperti mungkin contoh surat Al-Lahab itu berhubungan dengan waktu itu Abu Lahab sombong, tidak mau beriman dengan istrinya yang membawa kayu bakar itu. Tidak mau beriman, maka Allah menurunkan Al-Lahab itu khusus mengenai Abu Lahab itu. Kemudian yang keempat, terdapat ayat-ayat yang merupakan jawaban dari berbagai pertanyaan, berisi pula penolakan suatu pendapat atau perbuatan. Jadi isinya sangat lengkap, hikmahnya sangat banyak. Nabi Muhammad SAW memerintah untuk memelihara Al-Quran. Jadi untuk dipelihara, dirawat dengan cara selalu membaca dan menghafal Al-Quran. Jadi kalau bisa setiap hari ya sedikit banyak dibukalah, dibaca. Entah 3 ayat, 5 ayat dibaca, yang penting dibaca. Itu untuk merambat Al-Quran. Kemudian mewajibkan Al-Quran dibaca dalam sholat. Sudah pasti Al-Quran ketika kita sholat pasti membaca Al-Quran. Yang paling pasti Al-Fatihah itu bisa. Kemudian setelah Al-Fatihah bisa surat-surat pilihan di dalam Al-Quran, surat-surat yang lain, surat-surat pendek. Kemudian yang ketiga, cara merawat Al-Quran, memelihara Al-Quran, yaitu ayat-ayat Al-Quran ditulis dengan tujuan agar benar-benar terjamin kemurniannya. Jadi ditulis. Jadi cara merawat Al-Quran itu dengan cara ditulis Al-Quran itu, biar keasliannya terjaga, biar nggak ada yang menyalahkan satu saat nanti. Pada zaman pemerintahan Abu Bakar, pada kekhalifahan Abu Bakar memerintah Zaid bin Tsabit untuk menulis Al-Quran. Zaid bin Tsabit mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, menghimpunnya, kemudian ditulis dalam lembaran-lembaran yang diikat benang dan disusun sesuai urutan yang ditetapkan Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah Abu Bakar wafat, lembaran-lembaran tersebut disimpan di rumah Umar. Selanjutnya disimpan di rumah Hafsah putri Umar yang menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian lembaran-lembaran itu diminta Utsman pada masa pemerintahan Utsman atau kekhalifahan Utsman bin Affan. Quran dibukukan. Jadi seperti yang kita lihat sekarang ini itu dari sejak zaman Utsman bin Affan. Kemudian para panitia atau para sahabat-sahabat yang mengumpulkan Al-Quran yaitu Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Haris. Jadi 4 orang inilah panitia lah, bisa dikatakan panitia penghimpun Al-Quran. Mereka berhasil membukukan
berhasil membukukan 5 buah Al-Quran. Masing-masing mushaf tersebut dikirim ke Mekah, Syria, Kufah, dan Basra. Satu mushaf disimpan di Madinah untuk Utsman sendiri sebagai sampelnya, sebagai simpanan dokumen untuk Utsman. Berikutnya dari membahas tentang pentingnya mempelajari Al-Quran. Mempelajari dan menghafal Al-Quran umumnya hukumnya adalah fardu kifayah. Namun membacanya sesuai dengan tajwid yang baik dan benar merupakan fardu ain. Artinya masing-masing orang wajib. Jadi fardu ain itu setiap orang wajib ketika membaca Al-Quran harus tartil sesuai tajwid. Kalau terjadi kesalahan dalam membacanya, maka artinya jadi berubah sehingga termasuk dosa. Nah, untuk menghindari dari dosa tersebut kita perlu belajar Al-Quran pada harinya. Jadi belajar tajwid, belajar tafsir itu penting agar tidak salah dalam menafsirkan Al-Quran. Kalau sudah salah, dosanya besar adik. Dosanya besar. Makanya hati-hati. Kemudian sopan santun. Nah, kita supaya sopan santun di dalam membaca dan mendengarkan Al-Quran. Jadi ada adabnya. Tidak boleh sembarangan di dalam mendengarkan atau membaca Al-Quran. Jadi ini merupakan sebuah ibadah. Membaca dan mendengarkan Al-Quran itu merupakan ibadah. Oleh karena itu di dalam pelaksanaannya tidak boleh sembarangan. Adapun sopan santun di dalam membaca dan mendengarkan Al-Quran adalah yang pertama menghadap kiblat, serta suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Yang kedua, mulut dan gigi supaya keadaan bersih. Nah, mungkin ya sudah sikat gigi atau siwakan. Yang ketiga, menyucikan badan dan pakaian dari segala najis. Jadi badan ini bersih, rapi, suci, tidak ada najis yang nempel. Yang keempat, memperhatikan bacaan dan menghayati kandungan Al-Quran. Jadi ketika waratilil Quran tartila, ketika membaca Al-Quran bacalah dengan tartil, dengan menghayati, dengan khusyuk, dihayati kandungannya. Yang kelima, melafalkan bacaan Al-Quran dengan suara yang merdu sesuai dengan tajwid. Jadi zayyinul Quran bis sautik. Jadi hiasilah Al-Quran dengan suaramu kalau baca yang merdu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, mungkin contohnya seperti itu. Atau silakan dengan nada siapa, nada Imam Masjidil Haram, silakan. Jadi usahakan dengan suara yang lantang, yang merdu, yang jelas bertajwid. Yang keenam, mendengarkan bacaan Al-Quran dengan baik. Jadi mendengarkan saja itu sudah dapat pahala. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika Al-Quran dibacakan maka dengarkanlah dan diamlah agar kalian diberi rahmat oleh Allah.